warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah materi kedua untuk dasar pemrograman C++ menggunakan Borland. Yang pertemuan kemarin atau materi yang pertama yang kemarin itu hanya menampilkan tulisan saja atau menampilkan kalimat atau apapun. Jadi kita hari ini akan belajar input output ya. Input output dan variabel. Oke, kalau yang lain sudah saya jelaskan dasar-dasar yang lain untuk di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang ini ada variabel. Saya akan menjelaskan fungsi variabel itu apa sih. Nah, pertama-tama teman-teman saya infokan dulu variabel ini saya menggunakan char dan int ya, karakter dan integer. Karakter untuk huruf, integer atau int untuk angka. Jadi dibedakan seperti itu saja. Nah, terus di sini kita akan membuat char nama, berarti membuat variabel nama. Ya, variabel ini namanya terserah teman-teman mau pakai variabel apapun bebas ya. Yang penting kalau memang kita membuat variabel, misalnya seperti ini. Ini variabel. Jadi pertama kita membuat variabel ya, char nama. Nah, ini sudah membuat variabel nama. Tinggal kita gunakan di bawah, harus menggunakan yang sama. Jadi misalnya di sini nama, di sini harus nama, dan di sini harus nama juga. Tidak boleh beda. Kalau beda akan error. Misalnya di sini teman-teman pakai nama, terus di sini pakai name, nanti pasti error. Jadi kalau di sini teman-teman sudah nama, harus menggunakan yang sama, persis ya. Oke, terus yang berikutnya di sini ada kurung siku 20, artinya karakter tersebut kalian batasi sampai 20 karakter saja. Jadi lebih 20 tidak akan bisa diinput seperti itu. Nah, ini untuk yang karakter dah. Untuk int sama, teman-teman tinggal nilai, tidak perlu pakai kurung siku karena kalau nilai ini angka, jadi tidak perlu dibatasi ya. Tidak perlu dibatasi. Nah, terus sudah jadi seperti ini, berarti teman-teman sudah punya dua variabel nih. Variabel pertama adalah variabel nama dan variabel kedua adalah nilai. Ya, variabel nama diisi dengan angka, diisi dengan huruf, dan variabel nilai diisi dengan angka, seperti itu. Nah, terus teman-teman tinggal gunakan di bawah di programnya, tinggal kalian gunakan ya. Jadi yang pertama adalah ada cin. Nah, cin ini artinya kita akan memasukkan nama ya. Dan di sini ada cin nilai, berarti cin apa? Kita bisa memasukkan nama dan bisa memasukkan nilai. Kita bisa input namanya siapa, kita bisa input nilainya berapa, seperti itu. Simpelnya, ya. Kalau nggak ada cin, nggak akan bisa kita input. Jadi variabelnya akan kosong, ya, tidak akan ada isinya. Tapi dengan cin kita akan bisa isi setelah muncul konsol nanti, ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan info dulu. Ada cin nama tanpa petik 2 ya, dan ada cout yang dengan petik. Nah, jadi gini, kalau petik 2 itu artinya hanya kalimat saja, atau hanya huruf, atau hanya karakter yang tidak akan dibaca di program, cuma ditampilkan. Jadi misalnya teman-teman mau ganti, ini adalah misalnya mau diganti bahasa Inggris gitu kan, silahkan saja. Ini hanya akan ditampilkan dan tidak akan mempengaruhi program ya. Jadi itulah perbedaannya. Nah, di sini juga ada cout yang petik 2 ya. Nah, kalau cout petik 2 ini adalah sebuah kalimat yang tidak akan berpengaruh sama algoritma program tersebut. Nah, tapi kalau ini adalah variabel. Jadi dibedakan ya, teman-teman ya. Ada yang variabel, ada yang cuman tulisan untuk ditampilkan ya. Jadi dibedakan. Jangan misalnya teman-teman di sini nama teman-teman kasih petik 2 begini, dia pasti akan tidak terbaca variabelnya ya, berubah menjadi warna biru. Jadi teman-teman untuk variabel tidak boleh pakai petik 2 seperti ini. Oke, nah jadi ini program dasarnya, teman-teman bisa coba ya, teman-teman bisa otak-atik sendiri nanti sesuai dengan keinginan kalian. Terus coba saya jalankan. Nah, akan muncul begini. Nah, kalau pakai cin akan ada garis bawah yang kelap-kelip itu, dia akan menunggu input dari kita nih. Oke, saya akan masukkan ya nama saya, Seljaya.
Nah, setelah kita masukkan, kita enter, masuk lagi ke cin nilai. Jadi kan sudah cin nama dan ini cin nilai, kita masukkan nilainya 10 misalnya. Ya, kita enter, akan muncul nama yang Anda input Jaya, nilai yang Anda input 10. Nah, jadi seperti itu. Itu dengan cin dan cout ya. Ini diperhatikan cout yang di bawah ini ada cout nama yang Anda input menggunakan petik biru. Artinya cuma kalimat yang tidak berpengaruh sama algoritma, cuma ditampilkan saja ya. Dan yang berikutnya ada cout yang nama tanpa petik 2 di sini. Nah, kalau tanpa petik 2 dia akan menampilkan hasil dari cin yang di sini seperti itu. Jadi cin nama di sini dan akan ditampilkan oleh cout nama di sini. Seperti itu. Begitu juga dengan cin nilai akan ditampilkan oleh cout nilai di sini. Yang nilai yang saya isi dengan angka 10 ya, dan itu tanpa petik ya. Jadi dibedakan coutnya yang petik 2 yang dan tanpa petik 2. Oke, terus kalau teman-teman mau nambahkan input bisa tinggal di sini teman-teman tambahkan dengan koma, misalnya nama kampus misalnya, tinggal ditambahkan ya 15 misalnya ya. Kenapa kita tidak usah terlalu banyak menggunakan karakter? Karena ini akan berpengaruh sama pemborosan memori. Misalnya teman-teman namanya mau dikasih 200, itu adalah pemborosan memori. Karena tidak mungkin nama sampai 200. Seperti itu ya. Nah, terus di sini ada kampus. Nah, kita buat aja di sini baru. Jadi misalnya cout petik 2 jangan lupa untuk kalimat keterangan. Ya, titik koma jangan lupa di setiap akhir, dan cin tanpa titik koma ya, karena kita menggunakan variabel ya. Ingat, variabel tanpa titik koma ya. Terus di sini kita tampilkan cout, misalnya langsung deh cout kampus tanpa keterangan. Kita jalankan ya. Kita run. Oke. Nah, langsung keluar nih kampusnya Untak, sini Untak tanpa ada keterangan ya, kurang bagus. Kita kasih keterangan sekarang. Oke, di sini kita kasih petik 2, kita kasih keterangan di sini ya. Kampus yang Anda input petik 2. Nah, jadi di sini kampusnya kampus variabel ya, jangan lupa. Terus kita kasih endl supaya membuat baris baru ya. Kalau ini tidak usah sebenarnya. Nah, kita run, dia pasti akan lebih rapi ya. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi di sini cin nama, cout nama, cin kampus, cout kampus, cin nilai, dan cout nilai. Oke, mudah-mudahan mengerti semua. Sampai di sini dulu materi yang ini. Terima kasih.